Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana respon ilmuwan muslim, sarjana muslim terhadap dunia keilmuan Islam kontemporer gitu. Karena kita ketahui bahwa Islam itu dapat dikaji dari berbagai sisi. Nah, menariknya sering orang merasa bagaimana memahami konteks ini gitu. Nah, di pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan bagaimana tanggapan-tanggapan sarjana muslim dalam menyikapi perkembangan dunia keislaman. Ya. Pertama akan kita bahas Ibrahim Abu Rabi. Ibrahim M. Abu Rabi. Beliau ini seorang ilmuwan berasal dari Palestina, kemudian tetapi mengajar di kampus-kampus barat. Ya, beliau seorang muslim Palestina dan pengetahuan beliau luar biasa, komprehensif. Kemudian di kampus-kampus barat ataupun kampus-kampus yang di Asia juga sering memakai beliau sebagai tenaga pendidik, tenaga pengajar di sana. Nah, Ibrahim M. Abu Rabi ini mengeluarkan sebuah teori yang bernama studi Islam multiperspektif. Studi Islam multiperspektif. Nah, dia membedakan pertama bagaimana melihat Islam itu, dia lihat dari perspektif ideologi. Islam sebagai sebuah ideologi. Maka ada dua konsep, yaitu Islam resmi dan Islam oposisi. Islam resmi itu katakanlah sebagai sebuah ideologi keislaman yang dipakai dalam sebuah negara. Misalkan Arab Saudi. Nah, Islam yang dipakai di Arab Saudi sebagai sebuah ideologi adalah Islam yang diformulasi dari sebuah negara menjadi sebuah ideologi. Nah, Islam Arab Saudi yang menjadi sebuah ideologi tentunya akan berbeda coraknya dengan Islam yang ada di Indonesia, Islam yang ada di mana, di Malaysia, di Brunei gitu. Karena apa? Karena ideologi ya Islam yang dijadikan ideologi sebuah negara, yaitu Arab Saudi misalkan, ya adalah Islam yang diformulasi, yang dipahami dan kemudian diyakini dan dijadikan dasar pijakan di negara Arab Saudi. Atau Islam di Iran misalkan. Islam di Iran adalah Islam yang diformulasi menjadi sebuah ideologi di negara Iran. Nah, Islam ideologi di Iran dengan Islam ideologi di Saudi atau Islam ideologi di Turki gitu kan, atau di Brunei Darussalam gitu, itu akan berbeda gitu. Berbeda bagaimana ideologi Islam itu yang penerapannya dalam sebuah negara. Nah, itu begitu. Kemudian ada Islam oposisi. Maksud Islam oposisi adalah Islam yang populis, Islam yang populer di kalangan masyarakat. Dia tidak menjadikan sebuah ideologi, tetapi dia populer di kalangan masyarakat. Dia menjadi pembahasan, dia menjadi sebuah kajian, dia menjadi sebuah telaahan, dan dia menjadi pembicaraan-pembicaraan di ruang publik begitu. Nah, Islam oposisi ini Islam yang mampu melahirkan gerakan-gerakan masif yang menjadi sebuah kesadaran bersama begitu. Islam dan tataran konteks sosial dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu ada Islam yang pasif, ada Islam yang responsif gitu. Menurut Abu Rabi begitu. Jadi dalam kajian Islam ideologis itu Islam resmi
ataupun Islam oposisi. Islam resmi jadi sebuah dasar negara, kalau Islam oposisi, Islam yang yang berada di ruang publik, yang di pembicaraan umum. Ya layaknya kita misalkan di Indonesia ini ya, Islam bukan sebuah ideologi negara, tetapi Islam menjadi perbincangan masyarakat. Islam menjadi sebuah telaah kajian di diskusi dan lain sebagainya. Nah, Islam oposisi ini bisa membangkitkan gairah, membangkitkan semangat, tetapi justru juga Islam yang oposisi ini juga bisa menjadi gandengan dari sebuah ideologi yang diterapkan dalam sebuah negara, begitu ya. Kemudian yang kedua, perspektif teologi ya. Islam sebagai sebuah, kita dilihat dari perspektif teologi. Nah, maksudnya Islam sebagai sistem kepercayaan yang terbuka. Nah, jadi Islam dalam perspektif teologi dia sebuah kepercayaan, sebuah paham yang dianut oleh kalangan masyarakat dan kemudian dia menjadi sebuah keyakinan, menimbulkan keyakinan, sehingga Islam teologi ini mengatur atau melihat bagaimana seorang manusia berperilaku atau mengkondisikan dia dan sekitarnya itu menjadi keterhubungan dengan Sang Pencipta. Nah, Islam dikaji dalam Islam teologi. Yang ketiga, menurut Ibrahim Abu Rabi ini, nas inti dari budaya Muslim. Artinya ada pergolakan pemikiran, yaitu nas, sejarah, humanity dan keilahian. Jadi orang Muslim itu menjadikan nas itu apa yang terdapat dalam Al-Quran dan apa yang terdapat di dalam hadis. Jadi budaya Muslim itu, inti dari budaya Muslim adalah nas itu sendiri. Nah, orang Muslim melakukan peribadahan misalkan tidak lepas dari pernyataan atau literatur nas, baik Al-Quran maupun hadis. Kemudian apa yang dipahami kaum muslimin itu tidak lepas dari apa yang dia pahami terhadap nas, yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian ini menjadi sebuah sebuah gerakan inti, bahwa kaum muslimin tidak bisa lepas dari nas Al-Quran dan hadis, dan itu memang inti dari aktivitas seorang muslim. Karena berpedoman pada satu, bahwa Rasulullah Nabi Muhammad itu meninggalkan dua hal, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jika Al-Quran dipegang, maka dia akan selamat. Jika Al-Quran dan hadis dipegang, maka dia akan selamat baik di dunia dan di akhirat. Nah, itu menjadi pegangan kuat bagi kaum muslimin, bahwa inti kehidupan, inti aktivitas sebagai makhluk Allah di muka bumi ini adalah harus berpegang pada nas, harus mengikuti apa yang dikatakan oleh nas berdasarkan apa yang mereka pahami dari teks-teks nas tersebut. Nah, yang keempat, menurut Ibrahim M. Abu Rabi ini, bahwa Islam adalah fakta antropologis. Artinya apa? Umat Islam itu adalah fakta-fakta antropologis yang menarik untuk dikaji. Bagaimana budaya
kaum muslimin gitu. Bagaimana budaya kaum muslimin melahirkan sebuah kajian tersendiri. Bagaimana gerakan kaum muslimin melahirkan kajian sendiri. Bagaimana gerakan ekonomi kaum muslimin itu melahirkan kajian tersendiri. Jadi aktivitas-aktivitas kaum muslimin itu sendiri melahirkan fakta antropologis yang melahirkan sebuah disiplin ilmu yang layak atau menarik untuk dikaji. Misalkan kita lihat bagaimana organisasi-organisasi yang dikembangkan kaum muslimin. Kita lihat bagaimana di Indonesia saja, misalkan ada Nahdlatul Ulama, ada NU gitu kan, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Al-Irsyad, ada Matlaul Anwar dan lain sebagainya. Nah, organisasi ini saja menarik. Bagaimana gerakan, bagaimana pandangan kehidupan, bagaimana budaya-budaya tradisi kaum NU, kaum Muhammadiyah gitu kan. Itu menarik untuk dijadikan suatu perbincangan, suatu diskusi, telahan dan lain sebagainya. Kemudian belum lagi bagaimana tradisi ekonomi kaum muslimin begitu kan. Bagaimana tradisi-tradisi mereka dalam berdagang, bagaimana tradisi mereka dalam bertransaksi gitu. Bagaimana mereka memahami kata-kata halal gitu kan. Nah, ini menarik. Di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Arab Saudi tentunya berbeda cara-cara pemahaman, cara-cara kehidupan sosial, budaya yang lahir gitu. Nah, contoh hal yang kalau kita di Indonesia budaya mudik itu mudik gitu. Mudik itu adalah budaya masyarakat yang ada di Indonesia, yang ada ketika menjelang Ramadan, menjelang berakhirnya Ramadan mau Idul Fitri begitu. Nah, itu di negara lain saya kira nggak ada mudik itu gitu, nggak ada mudik. Nah, itu hanya tradisi tradisi Muslim yang ada di Indonesia. Mereka merantau jauh-jauh dari orang tuanya sehingga di momen Ramadan akhir atau di momen Idul Fitri mereka datang sungkem, sujud, minta maaf, minta ampun kepada orang tuanya. Walaupun barangkali hanya 2-3 hari atau 1 hari gitu kan, setelah itu pulang lagi rasa lelah di hati gitu. Rasa lelah di hati, di badan itu tidak ada artinya dibanding bertemu dengan sanak saudara, orang tua dan lain sebagainya. Nah, itu makna mudik di Indonesia. Akan berbeda makna mudik misalnya di Arab Saudi nggak ada itu mudik gitu, nggak ada mudik. Nah, ini kan adalah fakta antropologis, fakta budaya yang dilahirkan dari mana? Dilahirkan dari umat Islam itu sendiri gitu, umat Islam itu sendiri. Nah, itu kalau melihat apa yang disampaikan oleh Ibrahim M. Abu Rabi. Yang kedua, ilmuwan muslim yang kedua, Abdul Karim Soros. Ini Abdul Karim Soros ini beliau berasal dari Iran. Ini luar biasa juga. Beliau seorang muslim tetapi diterima di kalangan ilmuwan baik barat maupun timur begitu tentang pemikiran beliau ini. Nah, beliau ini pengembangan pemikiran agama ya. Nah, beliau mengatakan bahwa menghadapi perubahan sosial yang deras dan dahsyat, maka harus dibedakan antara agama, religion, dan ilmu keagamaan, social of religion. Islam itu harus dibedakan. Ketika kita berbicara masalah Islam gitu, maka menurut Abdul Karim Soros ini harus dibedakan Islam sebagai sebuah religion, agama, ataupun Islam sebagai sebuah ilmu pengetahuan gitu. So the science of religion. Nah, maksudnya bagaimana? Kalau Islam sebagai sebuah religion agama, maka Islam adalah sebuah keyakinan doktrinal yang harus diterima, nggak berubah gitu. Tetapi ketika Islam dipahami sebagai konteks ilmu pengetahuan, ya, sains pengetahuan, maka ini siap
Islam untuk dikaji, Islam untuk melakukan pengembangan keagamaan gitu. Makanya ada pemikir-pemikir Muslim yang memiliki, kalau anggaplah nyeleneh begitu, nyeleneh tentang kajian keislamannya. Itu dia berpikir ini bukan merusak tatanan keislaman, tetapi Islam dianggap sebagai kajian ilmu pengetahuan. Saya berikan contoh begini. Kalau Islam sebagai sebuah agama yang utuh begitu, maka nggak bisa kita otak-atik, tidak bisa lagi kita ada debat di sana. Misalkan bagaimana sebuah ayat tentang waris, lidzakari mislu hazzil unsayain, bagi laki-laki itu 2 bagian dari perempuan. Jadi artinya kalau warisan, laki-laki dapat 2 bagian, wanita atau perempuan itu dapat satu bagian. Nah, itu sudah begitu saja, terima apa adanya. Nah, tetapi kalau ini menjadi sebuah kajian tafsir, artinya ada kontribusi fakta sosial di sana bisa muncul, kemudian fakta-fakta yang lain itu bisa muncul, maka bisa ditelaah mengapa harus 2:1 begitu. Mengapa laki-laki bisa dapat 2, perempuan dapat 1? Ada komunikasi, ada petelaahan di sana. Makanya ada ilmuwan yang misalkan dari Indonesia itu yang beliau pernah menjabat Menteri Agama di Indonesia. Dia mengatakan kalau dalam konteks saat ini, maka 2:1 itu sudah tidak sejalan lagi, tidak selaras lagi dengan makna Al-Quran gitu loh. Kandungan Al-Quran yang untuk misalkan Al-Quran itu ingin adanya kesetaraan laki-laki dengan perempuan. Nah, konteks saat itu di zaman Nabi, menurut teorinya Munawir Sazali, bahwa 2:1 itu sangat luar biasa. Padahal sebelumnya itu wanita nggak dapat apa-apa gitu kan. Nah, konteks saat ini tidak lagi 2:1, ada unsur keadilan yang harus terpenuhi di sana. Oke, di saat Nabi adil 2:1 karena wanita nggak dapat apa-apa. Justru wanita itu menjadi sebuah warisan gitu, barang warisan. Tapi oleh Islam datang, wanita dimuliakan, kemudian dia tidak lagi menjadi barang warisan, justru mendapat warisan, tapi 1 bagian. Nah, oleh saat ini sudah menjadi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, maka wajar kalau seandainya 1:1 karena ada unsur keadilan itu tadi. Itu menurut Munawir Sazali kira-kira demikian. Tetapi tentu lagi terjadi dialog perdebatan di ruang publik gitu tentang pemikiran ini gitu. Nah, itulah indahnya gitu. Itulah dinamikanya dalam dunia pengetahuan. Science, yang namanya science of apalagi yang disebut dengan science of religion, maka dia terbuka untuk perdebatan, dia terbuka untuk kritik, dia terbuka untuk dapat memberikan masukan dan lain sebagainya. Karena apa? Posisinya sebagai science. Tetapi ketika agama dipahami sebagai religion, dia satu kesatuan yang utuh, kemudian dipahami dan untuk ditaati, doktrinal, terkadang doktrinal gitu. Jadi ya sudah, kalau dilarang makan babi, ya dilarang. Bukan karena ada cacing pitanya di babi itu dan lain sebagainya, bukan. Karena ini doktrin, ya, bahwasanya diharamkan makan babi, ya sudah gitu. Nah, itu misalkan doktrin. Mengapa kalau seandainya berwudu itu buang angin kentut itu, misalkan kentut kok berwudu basuh muka dan lain sebagainya, nggak ada alasan, nggak ada ruang di sana, nggak ada ruang sana. Ya dicontohkan oleh Nabi, kalau Anda kentut berwudu gitu. Nah, berwudu lagi gitu kan. Nah, itu
agama dipahami sebagai sebuah tatanan religion gitu. Tetapi kalau ada ruang untuk dialog, ada ruang untuk pengembangan selanjutnya, itu makanya objek kajian gitu. Ilmu, disiplin ilmu Islam itu sebagai disiplin ilmu, maka ada ruang untuk diskusi di sana. Maka jangan heran kalau seandainya di kampus-kampus Islam, misalkan kita lihat di Indonesia, itu luar biasa terjadi pembicaraan gitu. Kok begitu ya, kampus di IAIN, kampus di UIN, kok mereka lebih berani memahami Islam gitu, lebih berani mengeluarkan pernyataan tentang Islam, kok cenderung sekuler, kok cenderung liberal. Iya, karena Islamic Studies gitu. Karena Islam itu menjadi objek kajian. Kalau Islam nggak dibahas, nggak dikaji, ya maka statis gitu. Dia bukan objek keilmuan, nggak usah dibahas-bahas deh gitu kan. Nah, jadi jumud, terjadi stagnan di sana gitu. Nah, tapi karena ada pembahasannya kadang-kadang terkesan liberal gitu, kadang terkesan liberal. Tetapi kalau Islam hanya kajian keilmuan, ya sudah mengkaji, dipahami, terapkan, kaji, tahu. Nah, itu kan artinya bukan Islamic Studies, tetapi belajar agama gitu, belajar agama keislaman. Itu dua pemikir yang saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.